Salam, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami, pimpin kami, sehingga kami dapat meresapi, memahami, dan menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, sabar dalam penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya penderitaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dosalah yang membuat manusia mengalami berbagai penderitaan. Namun, banyak manusia tidak menyadarinya. Kehadiran Kristus dan penerimaan akan Kristuslah yang membuat seseorang akhirnya bisa terbebas dari segala kuasa dosa. Kristus sudah mengalahkan dosa, bahkan iblis, melalui pengorbanannya. Apakah orang percaya masih bisa menderita? Ya jelas. Seseorang bisa menderita karena berbagai sakit penyakit, karena musibah, atau karena bencana alam, juga akibat pandemi. Juga seseorang bisa menderita karena ada teror, ada intimidasi, ada caci maki, penipuan, peperangan, penindasan, bahkan juga orang bisa menderita oleh karena tekanan batin. Jadi, saudara, kita menderita karena harus menahan diri dari segala keinginan kita yang memang cenderung berontak, melawan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sering tidak mau melewati proses yang panjang. Jika boleh, semua berjalan dengan cepat, bisa instan. Apa yang terjadi ketika situasi berbeda dengan apa yang kita harapkan? Tentu, kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa kehilangan kesabaran, serta ada banyak orang yang akhirnya bertindak secara emosional. Nah, untuk itu karakter kesabaran itu sangat-sangat dibutuhkan agar kita dapat menahan diri sedemikian rupa sehingga kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Apa itu kesabaran? Kesabaran dalam bahasa Yunani disebut dengan satu istilah makrothumia, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah long suffering, yang berarti panjang sabar. Jadi kesabaran itu dihubungkan dengan adanya penderitaan. Ketika menulis surat Korintus, Paulus mengalami berbagai penderitaan. Memang dia menderita bukan saja karena ada sakit penyakit, tapi terlebih karena pemberitaan Injil. Sekalipun banyak jemaat Korintus tidak menghargainya, namun Paulus tetap kuat dan bertahan. Apa rahasianya? Dia tetap memandang kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu mengalami penderitaan, bahkan mati disalibkan untuk menanggung segala dosa manusia. Jadi di dalam penderitaan tetap ada penghiburan. Ketika kita memandang kepada Kristus, di dalam Kristuslah kita terhibur. Di dalam Kristus kita mendapatkan penguatan. Penderitaan tidak membuat dia atau membuat Paulus lemah dan putus asa, tetapi justru dia mengalami penghiburan yang melimpah di dalam Kristus. Paulus memang menderita, tetapi hal itu tidak seberapa jikalau dibandingkan dengan keselamatan yang ajaib yang dia sudah miliki. Dia juga terhibur karena dalam penderitaannya, dia justru dapat menghibur orang lain. Dia mampu melihat bahwa di balik penderitaan karena iman, ada penghiburan, ada kemuliaan yang menanti. Itulah penghiburan yang ilahi. Saudara-saudara, sabar memang sering berujung kepada suffering atau penderitaan. Tetapi ingatlah bahwa penderitaan itu ada batasnya. Lagi pula, penderitaan tidak berkuasa atas hidup kita. Penderitaan tidak dapat membatalkan rencana Allah dalam hidup kita. Penderitaan bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi jangan kecut dan tawar hati
Jangan lemah dan putus asa. Jangan kecewa dan marah. Penderitaan Tuhan izinkan. Itu menjadi sarana untuk melatih kerohanian kita agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Penderitaan melatih kesabaran kita agar kita menjadi pribadi yang mampu menahan diri atau menguasai diri. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kita tidak perlu bersabar untuk hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Dosa harus segera dipotong. Dosa harus segera dibuang dari hadapan kita, dari hati kita. Jadi jangan biarkan dosa menambah penderitaan kita. Kita membutuhkan hikmat, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memberikan kita pertolongan agar kita bisa atau mampu bersabar di tengah-tengah berbagai kesulitan atau di tengah berbagai penderitaan. Dan di dalam kesabaran, mari kita tetap aktif melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan benar. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap bertahan dan kita memiliki kesabaran yang sejati. Jadi sekali lagi, kita perlu bertanya, apakah saya tergolong orang yang memiliki kesabaran atau panjang sabar? Bagaimana saya bisa menolong orang lain agar memiliki kesabaran menghadapi berbagai penderitaan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa terus bersabar ataupun bertahan di dalam segala penderitaan, karena sesungguhnya ketika kita bersabar dalam penderitaan, di sana ada yang namanya penghiburan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, hiburkan dan kuatkan kami, mampukan kami untuk menghadapi berbagai penderitaan, dan tolonglah kami supaya dalam segala penderitaan kami tidak menjadi putus asa, kehilangan pengharapan, tapi kami tetap memiliki iman. Oleh iman itu kami dimampukan untuk menghadapi berbagai segala tantangan apapun di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.